Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan uraian tentang mengenai pribadi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kaset ini. Yang terdahulu kita sampai di hadis Bukhari Muslim. Baik, saya ulang kembali. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihina arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku wa yanfukha fihi ruha. Rawahu Syaikhan. Artinya, sesungguhnya salah seorang kamu dihimpunkan Allah kejadian badannya di perut ibunya. 40 hari pertama nutfah, mani. Kemudian 40 hari kedua alqah, sepotong darah. Kemudian 40 hari yang ketiga sepotong daging. Sesudah itu diutus oleh Allah ke sana seorang malaikat. Baru ditiupkan ke dalam diri anak itu ruh. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ketika dia sudah menjadi alaqah, itu sudah nyata akan menjadi bayi. Kalau masih nutfah, dia akan keluar dengan kotoran yang datang saban bulan. Tapi kalau sudah berubah menjadi alaq, yaitu darah, dia akan menjadi bayi. Karena alaq disebut Tuhan tidak nutfah, ialah ada rahasianya. Zaman sekarang dapat memberitahu rahasianya, walaupun pikiran itu asalnya dari Rusia. Orang diobat bukan dengan pil, bukan injeksi, bukan dengan resep dokter, tapi kok darah yang dimasukkan ke dalam tubuh si sakit. Yang golongan darahnya sama dengan si penderita. Kalau tidak ditransfusikan darah yang sama golongannya dengan si penderita bisa mati. Disebabkan sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Darah asalnya dari makanan. Tidak saja makanan, tapi sangat erat hubungannya dengan udara lingkungannya, tempat tinggal. Tidak saja hanya itu, tetapi terbentuknya jalinan keluarga yang baik dengan kesentosaan hati, tetapi pokoknya harta. Apa maknanya? Hati-hati kamu memakan sesuatu, hendaklah yang halal. Sebab kata Rasulullah, lahmun nabata minal harami fannaru aulabi. Artinya, daging yang tumbuh dari harta haram, maka api nerakalah yang jadi tempatnya yang lebih baik. Kamu makan harta haram, dia menjadi darahmu. Darahmu yang berproses menjadi mani. Mani masuk ke dalam rahim istrimu, dia menjadi anak. Anakmu berasal dari harta haram. Keluar anak memang alal fitrah. Tetapi di dalam sifatnya berasal dari harta haram itu. Dia membelok juga nanti. Karena apa? Untuk ditempati oleh yang benar. Badannya tidak bisa menolak dirinya untuk menerima yang benar atau kebenaran. Sebab apa? Pada dasarnya kamulah yang salah karena memakan harta haram. Jadi dengan sendirinya kita ini, walaupun sesuatu yang didapat asal harta halal itu sudah lebih baik. Ini bertali dengan ekonomi, bertali dengan usaha-usaha yang halal. Kata yang kedua, Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhan engkau
yang maha murah. Bacalah Muhammad. Kemana arahnya? Apa kepada beras? Apa kepada uang? Apa kepada emas perak? Apa kepada minyak? Kesanakah tujuannya maha murah Tuhan itu? Rupanya tidak. Tuhan berkata, Alladzi 'allama bil qalam. Tuhanmu yang maha murah, yang memberikan ilmu dengan perantaraan pena. Jadi ilmu kepada ilmu perginya. Nabi diarahkan hidup kepada ilmu pengetahuan. Tidaklah hidup terletak pada beras, emas perak. Hidup karena ilmu. Kalau kamu tidak berilmu, itu emas perak akan membunuh kepada kamu. Dari mana ilmu itu? Alladzi khalaq. Ilmu yang ditulis oleh alladzi 'allama bil qalam. Ya, ilmu yang ditulis oleh kalam di Lauh Mahfuz. Bukan ilmu sembarangan, ilmu ilahi. Apa lainnya? Kalau ditulis dengan kalam, tentu bisa dibaca. Jadi ada bacaan. Kalau ada bacaan, ada kitabnya, yaitu Al-Quran. Nah, terang. Ke situ arahnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Di dalamnya sudah ditentukan memberikan ilmu kepada manusia yang belum pernah manusia tahu. Manusia mana? Manusia Adam sampai Nuh. Manusia Nuh sampai Ibrahim. Manusia Ibrahim sampai Musa. Manusia Musa sampai Yesus. Manusia Yesus sampai kepada lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kepada engkau hai Muhammad dan kepada umatmu. Jadi ini umat nilainya, nilai yang diberi Tuhan. Orang mukmin dimuliakan Tuhan. Dari itu mereka tidak boleh menjadikan badannya itu berkat harkat dirinya terbuang-buang, membiarkan kotor badannya berbau, membiarkan kainnya sobek, tidak dijahit, membiarkan. Pendeknya segala sesuatu yang tidak baik nampaknya. Antum taji'una ila ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takuna syamatan bainan nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kamu datang mendayo, menjadi tamu, bertemu ke tempat teman-temanmu, perbaiki kendaraanmu, perbaiki pakaianmu, sehingga kamu nampak lebih elok dari orang lain. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman yang ada di dalam itu yang dipelihara, bukan membanggakan saya ini si anu, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Rasulullah. Allah jombang, dia suka kepada kejombangan. Tapi kejombangan tidak bisa berdiri kalau tidak pribadi takwa yang dipakai. Kalau akan memakai nama Tuhan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Selama pakaian lengket di badan, ingat kepada Allah. Itulah yang dikatakan libasut taqwa dari kafir. Surat A'raf ayat 35. Karena pakaian itu tidak pernah dipakai dengan dasar untuk memperlihatkan elok badan diri. Antaranya kait berkait satu sama lain, saling menunjang. Kita ajukan pertanyaan, apakah ilmu yang belum diketahui dahulu, yang sekarang baru bisa diterima? Dijawab, Quran mendapat bekas dari usaha yang dibuat oleh Nabi Idris. Nabi Idrislah yang pertama membawa ilmu pasti ke dunia ini. Kemudian ilmu tentang alam, ilmu tentang manusia, ilmu tentang Tuhan, ketiga-tiganya akan terikat
oleh hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu tali yang menghubungkan diri kepada Tuhan dan tali yang menghubungkan diri antara manusia dengan manusia. Jadi dengan begitu tampak alamal insana ma lam ya'lam. Satu di antaranya terletak di dalam kata ihdinas siratal mustaqim. Adalah tekanan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Tuhan aku beribadah, kepada Engkau aku mohon pertolongan. Kenapa ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Telah terasa Rabbul Alamin Tuhan itu Allah yang menjadikan alam sekalian. Tuhanku, saya tidak bisa lagi hidup kalau tidak mendekatkan diri kepadanya. Jadi bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kepada yang lain ya Tuhan. Bukan kepada dukun, bukan kepada roh, bukan kepada wali keramat, bukan kepada para nabi, bukan kepada para malaikat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah penguasa, Engkaulah Tuhanku. Tauhid ilahiyah sempurna di dalam kata ini. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Tapi jalan bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pokoknya ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim jalan pendek. Karena dia lurus, kalau dia berbelok-belok, jalan itu tandanya jalan panjang. Ini jalan yang paling pendek. Ihdinas siratal mustaqim. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Wal amru idza daqat tasa. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Itu ada ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada kita dalam mempelajari syariat hukum-hukum ilahi. Itukah saja siratal mustaqim itu? Apakah Quran cuma membawa hukum-hukum saja? Pusing kepala ini karenanya kalau mempelajari hukum saja. Apakah itu yang kita pelajari bisa pecah otak ini? Orang menjadi profesor, akhirnya jantungnya kosong. Manakah siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Keluar di sini tampak arah. Itu ada kenop. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ ada kamar. Karena an'amta alaihim, maka datang Tuhan memberitahu. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Ismaila. Baca, ingat oleh engkau Muhammad di dalam kitab itu tentang Ibrahim. Baca dan ingat olehmu di dalam kitab itu, yaitu Quran, tentang Ismail. Diingat-ingat semua sampai kepada surat Taha tentang Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Waktu Nabi Zakaria menyeru kepada Tuhannya dengan seruan yang tersembunyi. Ya Tuhan, saya ya Tuhan merasa takut. Umur saya sudah dekat. Tapi bagaimana agama ini? Siapa yang akan meneruskan? Itu ucapannya kepada ilahi. Di dalam hatinya dikatakannya, Tuhan mengetahui. Berilah aku ya Tuhan yang yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang akan menerima warisan, menjalankan wajib ini dan menjadi waris pula oleh anak itu Yaqub. Jadi Tuhan mengatakan ini siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah jalan yang Tuhan
beri nikmat mereka mengerjakannya. Suara hatimu meminta kepada Tuhan lebih didengarnya dari suara yang keluar dari mulutmu. Karena suara hati membawa seluruh urat saraf sampai urat otak beserta mohon kepada Ilahi. Tapi kalau suara lidah belum tentu bisa sampai ke situ. Ini pokoknya saya pernah ketika anak saya sudah sampai berjumlah 27 orang. Lahir yang paling belakang, dalam saya duduk melihat anak itu. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, sampai di sini batasnya. Saya berasa dijawab, iya. Setelah itu saya tidak beranak lagi. Maka teranglah suara hati yang diucapkan terhadap Ilahi itu lebih tajam wujudnya dan buahnya. Doa yang berbunyi di dalam hati lebih didengarkan oleh Ilahi daripada yang diucapkan di lidah. Ini masuk siratal ladzina an'amta alaihim. Tampaknya kita sebagai umat yang menerima, padahal Nabi yang terlebih dahulu menerima, Nabi yang disuruh mengucapkan, Allah terang-terangan menyatakan, kepujian bagi Allah, kepujian itu terhadap aku, itu artinya. Kalau orang yang berkata begitu, kita katakan orangnya sombong. Tapi yang punya alam, yang punya ruh, yang punya langit, yang punya bumi, itu yang berkata. Segala puji bagi Allah. Maknanya tidak ada kerjanya yang dapat kamu banding, yang tidak kamu lihat berisi rahmat daripadanya. Walaupun kamu mati, walau negeri ini tenggelam, itu ada maksudnya. Dibenam Karun, dibenam Fir'aun, dihancurkan negara Ad, dibinasakan Samud, disuruh gunung api memberantas kaum Lut. Itu seluruhnya nyatanya bahaya, tetapi di belakangnya ada bahagia. Apa itu? Itu masuk siratal ladzina an'amta alaihim. Masuk sejarah. Sejarah maknanya kehidupan satu bangsa yang telah melalui perhitungan yang sampai kepada akhirnya. Maka di sini di antara siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, saya ambil surat Taha bagaimana surat Taha. Dalam surat Taha itu ada dikatakan, pertama, Musa diingatkan oleh Tuhan ketika dia telah datang ke tampan api. Saya tidak ambil semua pendek-pendek. Apa kata Tuhan? Fala bista sinina fi ahli Madian. Beberapa tahun engkau telah tinggal di Madian dengan Nabi Syuaib. Tsumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian engkau datang malam ini menurut kadar yang telah saya tentukan, hai Musa. Kata ini memberitahu kepada kita bertemu pada hari ini ala qadarillah, di atas qadar ilahi, bukan kemauan kita saja, bukan permainan, bukan angan-angan, bukan. Nampak di dalam sifat apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, engkau datang ala qadari ya Musa, liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Surat Anfal ayat 42. Allah sengaja mau menghidupkan mana-mana yang ada ingin mau hidup, dan Allah akan mencelakakan mana-mana yang ingin mau celaka dengan turunnya Quran ini. Kemudian Tuhan berkata, wastana'tu kali nafsi, aku bikin engkau hai Musa untukku. Yaitu ini ada tegas, Fir'aun harus diberi ingat, engkau menjadi orang yang saya suruh
ke sana menjadi utusanku. Saya bikin merubah Fir'aun. Sekarang bagaimana kita? Kalau kita sadar, bukannya kita mengaji-ngaji, tidak karu-karuan, kita dibikin oleh Tuhan menjadi tentaranya, pembela dari agamanya, kalau kita suka. Tapi kalau niat kita hanya berporak-porak, di tengah jalan kita diberhentikannya pula. Atau kita ingin melihat-lihat, belum yakin, maka dia akan nampak pula berguguran. Itu terang di dalam sifat-sifat kejadian sejarah begitu itu. Sesudah Musa mendengarkan datang perintah, "Idhab anta wa akhuka ya bi ayati." Engkau datang kepada Fir'aun bersama Harun dengan membawa bukti-bukti dan ayat dan tanda-tanda yang aku berikan. Kepada Fir'aun apa yang dibawa? Ayati, ayatku. Tanda-tanda kebenaran dan perjanjian-perjanjian terhadap mereka. Sampaikan. Tapi kata-kata Fir'aun cukup menggentarkan, sebab hidup orang yang di bawah pemerintahannya antara dua bibirnya. Bunuh katanya, bunuh. Hidup katanya hidup. Binasakan katanya, binasa. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Segala anak-anak jantan disembelih semua, yang perempuan dihidupkan. Jadi antara dua bibirnya kehidupan anak-anak yang akan dilahirkan sesudah perintahnya itu. Musa merasakan, Tuhan tentu mengetahui, oleh karena besarnya Fir'aun, diberi yang besar, dapat menghadapi Fir'aun. Apa yang besar dapat menghadapi Fir'aun? Tuhan berkata kepada Musa, "Wala taniya fi dzikri." Janganlah kamu lengah, jangan kamu lemah hati mengingatku. Ya, ini rahasia. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, mereka menjalankannya. Jangan lembek hatimu, hai Musa dan Harun, mengingatku. Kalau lembek hatimu, kamu dapat dicekal, ditangkap oleh Fir'aun. Tapi kalau hatimu kuat, disentuhnya pun kamu tidak bisa. Jadi ada kekuatan roh yang ingat kepada ilahi ini yang kita tidak sadari. Orang tukang sihir bertali dengan jin, bertali dengan roh datang, atau bertali dengan malaikat, atau dengan makrifatnya sendiri. Bisa tenaga itu diarahkannya kepada kita sampai kita merasakannya. Maka tenaga roh yang ingat kepada Tuhan, itu kekuatan sihir akan sirna semua. Tidak akan menang tukang sihir dari mana datangnya. Kalau yang dihadapi orang yang kuat rohnya, yaitu orang mukmin. Saya bukan bicara, tetapi saya alami sendiri dalam menegakkan organisasi Muhammadiyah. Bukanlah orang yang senang saja. Ada orang yang benci dari pihak kolonial penjajah Belanda. Saya disihir oleh orang bayarannya. Tapi di belakang datang kabar. Tidak mampan katanya. Tidak bisa. Kabar itu pun sampai kepada saya. Ada pula yang membenci organisasi yang saya tegakkan itu. Dengan kata lain, mau membubarkannya. Sudah cukup banyak kesalahannya dalam satu pertemuan yang sengaja saya adakan. Dia wakil pemerintah kolonial, duduk di bangku yang paling muka.
Saya tegak ke atas podium, saya bicara. Saya bacakan ayat fa illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasihatin kadibatin khafi'ah. Sesudah itu dia jatuh. Rapat tidak tergoncang karena saya terus berbicara. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Yang rapat hanya khusus pembantu yang repot hanya khusus pembantu-pembantunya, membawanya ke rumah sakit. Hari itu juga dikirim ke Sabang, tidak mampan diobat, langsung rusak nyamanya, rusak sarafnya. Gila. Kekuatannya ayat. Memang dengan ayat Quran, kalau ada iman yang sebenar yang tidak ada, minta kepada Tuhan, gunung bisa dipindah letaknya. Benar kata Nabi itu. Ya, ini roh. Apakah kita bicarakan roh ini? Kemanakah umat kita bawa? Apa orang mengasut-ngasut tidak akan jadi gerak kita ini berbuah? Salah, malah kita ditimpa bahaya. Karena syaratnya tidak kena. Nabi Musa yang menghadapi Fir'aun yang begitu hebat diingatkan, wala taniya fi dzikri. Jangan kamu keduanya lemah, ingat kepadaku. Ini saya ingatkan agar ini dicatat dan diamalkan secara khusus. Ini rahasia bertali dengan siratal ladina an'amta alaihim. Yang kedua, kerasa oleh Nabi Musa, dia sudah berutang di sana. Seorang polisi sudah pernah ditamparnya, langsung mati. Memang kekuatan Musa entah berbanding 1/10. Orang ditampar kok mati. Musa berkata, inna nakhafu an yufrita alaina au an yatwa. Oh Allah, kami merasa takut di hati. Kalau Fir'aun ini melakukan sikap sembrono kepada kami. Itu maknanya. Tuhan menjawab, la takhafa inni ma'akuma asma'u ara. Saya beserta kamu kedua-duanya. Saya dengar, saya lihat, saya perhatikan. Jangan takut. Jadi jangan lembek hatimu mengingatku. Kalau seorang mukmin menghidupkan rasa di dalam dirinya, dia beserta Tuhannya setiap waktu, maka dia tidak akan merasakan sunyi, walaupun dia di dalam gua yang begitu besarnya. Malah akan bertambah ramai rasanya. Belum dia di tempat sunyi, belum bertambah ramai. Sebaliknya, belum dia di tempat ramai, dia merasa sunyi. Sebab keramaian itu mengganggu antara dia dengan Tuhannya. Begitu hebatnya perasaan ini.